Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ika selaku pendamping P5 PPRA kelas 11F serta teman-teman kelas 11F yang saya banggakan. Di sini kami dari tim presentasi kelas 11E akan mempresentasikan produk kami yaitu brownies crispy Bibo. Yang pertama kita mulai dari bab 1 dulu, pendahuluan. Di latar belakang, kenapa sih kami pilih brownies crispy ini sebagai produk dari kelas 11E? Karena biasanya kan kita kenalnya brownies itu sebagai roti yang empuk gitu ya. Nah, jadi kita memberikan inovasi yaitu kita bisa menikmati brownies dengan rasa yang crispy gitu, teksturnya crispy. Dan kita membuat dua rasa yaitu dark coklat dan matcha. Kenapa kita pilih dark coklat dan matcha? Karena dark coklat dan matcha ini memiliki kandungan gula yang rendah. Jadi brownies crispy kita ini cocok dikonsumsi oleh penderita diabetes. Dari latar belakang yang sudah saya paparkan tadi, ada beberapa rumusan masalah yang kita tarik. Yang pertama ada, apa saja sih alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan brownies crispy ini? Yang kedua ada, bagaimana proses cara pembuatan brownies kering? Yang ketiga ada, apa nama logo merek yang digunakan kelas 11E pada brownies kering ini dan makna dibalik pilihan nama tersebut? Yang keempat ada, apa saja sih kelemahan, keunggulan, dan peluang ancaman dalam pembuatan brownies kering? Yang kelima, apa tujuan mulia dari pembuatan dan pemasaran produk brownies kering? Yang keenam, bagaimana sih proyeksi yang dibutuhkan dalam menjalankan brownies kering ini? Tujuan proyek P5 PPRA kelas kami adalah yang pertama, untuk mengetahui alat bahan yang diperlukan dalam proses pembuatan brownies kering. Yang kedua, mengetahui cara pembuatan brownies kering yang enak. Yang ketiga, mengetahui makna nama logo dari produk brownies kering dan dapat mencerminkan identitas produk. Yang keempat ada menganalisis kelemahan, keunggulan, peluang dan ancaman agar dapat mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan produk di pasar. Yang kelima, mengetahui tujuan menetapkan target yang ingin dicapai melalui produksi dan pemasaran brownies kering. Yang keenam, mengetahui jumlah modal yang dibutuhkan dalam bisnis brownies kering ini. Nah, ini manfaatnya ada yang pertama, kita bisa mendorong siswa berpikir kreatif dan inovasi dalam menciptakan sebuah produk. Terus kita bisa tahu sih bagaimana strategi pemasaran yang tepat yang bisa menarik konsumen biar konsumen itu tertarik pada produk kita. Terus kita juga bisa menciptakan kemandirian siswa, dan siswa itu bisa paham tentang cara mengelola biaya produksi, menentukan harga jual, dan bisa menghitung laba rugi per bulannya. Selanjutnya kita masuk di bab 2 yaitu rencana bisnis. Yang pertama adalah mengapa kita memilih produk ini yang untuk diusulkan, yaitu produk inovatif crispy brownies hadir dalam bentuk kering dan renyah memberikan pengalaman baru dalam menikmati brownies dengan dua varian rasa. Yang pertama adalah dark coklat, terbuat dari coklat hitam berkualitas tinggi, menawarkan rasa coklat yang pekat sehingga cocok untuk pecinta coklat intens dan coklat tua. Yang kedua adalah matcha atau green tea, menggunakan bubuk teh hijau asli, memberikan sensasi segar dan khas dengan manfaat kesehatan, ideal bagi konsumen yang peduli gaya hidup sehat. Crispy brownies ini praktis, mudah disimpan dan tahan lama, menjadikannya camilan ini cocok untuk berbagai kalangan. Alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama adalah yaitu tampul, pengaduk, loyang, oven, dan kertas brownies atau baking paper. Sedangkan bahan yang kita gunakan, yang pertama adalah terigu, susu bubuk, cocoa bubuk, coklat hitam kempol, gula, creamer, garam, pengembang, dan air mineral. Langkah-langkah pembuatannya, yang pertama itu tuangkan adonan kering yang terdiri atas tepung terigu, cocoa powder, gula, dan juga coklat kempol di dalam mangkuk. Masukkan 1 butir telur, tambahkan 3 sendok makan air putih. Tuangkan 100 ml minyak, lalu aduk hingga campuran rata. Letakkan kertas roti di atas oven dan ratakan adonannya hingga tipis. Taburkan parutan keju di atas
atas adonan yang sudah diratakan, panggang di suhu 150 derajat selama 25 menit, potong brownies menjadi kotak selagi hangat, siap dan brownies siap untuk dihidangkan. Lalu untuk brand identity-nya, kita memilih ini untuk logonya. Mengapa kita pilih ini? Yang pertama, rambut kribo. Rambut kribo memberikan kesan ikonik yang mencerminkan suasana rambut dan unik. Yang kedua adalah warna hangat yang terdiri atas warna coklat dan beige, di mana coklat untuk cita rasa brownies, beige untuk kesan alami dan autentik. Yang ketiga adalah ekspresi senyum dan posisi brownies, yaitu menyampaikan kenikmatan, kebahagiaan, dan kepuasan. Yang keempat, infografi bersahabat, yaitu kaum tebal, namun lembut, menarik bagi konsumen. Dan yang kelima adalah bentuk lingkaran, melambangkan harmoni, kedekatan bagi konsumen. Kalau kalian tahu dan kalian kenal, logo ini dibuat atau terinspirasi oleh teman kami yang bernama Dias. Dia adalah tim marketing kami. Jadi logo ini adalah logo wajah Dias. Itu ada contoh logo di produk kami, yaitu kayak gini. Seperti ini. Ini adalah logo dari produk kami yang tadi terinspirasi dari muka teman kita, yaitu Dias. Dias kan berambut keriting. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk evaluasi pada bisnis tertentu. Analisis SWOT memiliki 4 komponen. Yang pertama S yaitu strength atau kekuatan. Lalu W weakness atau kelemahan. Lalu threats atau ancaman. Dan yang terakhir yaitu opportunities, yaitu peluang. Pada kali ini kami akan menganalisis masing-masing varian dari produk yang kami buat. Yang pertama adalah strength, dari varian dark coklat. Nah, yang kita ketahui dark coklat itu adalah coklat yang memiliki kadar coklat yang tinggi, sehingga mempunyai rasa yang pekat dan memiliki rasa yang khas. Selain itu, pada dark coklat mengandung antioksidan yang bermanfaat untuk kesehatan kita dan juga lebih gula. Lalu untuk varian matcha memiliki rasa creamy dan ada rasa khas mengandung antioksidan EGCG yang bermanfaat untuk kesehatan, memberi rasa tenang karena matcha mengandung theanin. Lalu yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Nah, kita mulai dari kelemahan dari varian dark coklat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dark coklat memiliki kadar coklat yang lebih tinggi yang menandakan kadar lemaknya juga ikut lebih tinggi. Selain itu, terkadang rasa dari dark coklat sendiri itu terlalu pahit sehingga beberapa orang tidak mau mengonsumsinya. Selain itu, dark coklat memiliki harga yang cenderung lebih mahal dibanding coklat-coklat pada umumnya. Lalu kelemahan pada varian matcha. Nah, yang pertama yaitu rasa matcha tidak konsisten. Mengapa? Karena biasanya bila harga matcha tersebut meningkat, maka kualitas tersebut juga meningkat. Sehingga jika kita membeli matcha yang harganya murah, kemungkinan rasanya cenderung tidak terlalu khas. Lalu yang kedua, matcha mengandung kafein yang cenderung lebih tinggi daripada kopi. Lalu yang ketiga, harga dari matcha sendiri juga termasuk tinggi. Lalu poin dari analisis SWOT yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Nah, peluang dari kue brownies rasa dark coklat yang pertama yaitu produk berantioksidan tinggi, yang dimana antioksidan sangat berguna untuk kesehatan kita. Lalu yang kedua, produk dark coklat itu berbasis coklat premium sehingga mampu menjangkau kalangan menengah ke atas untuk mengonsumsi dark coklat. Lalu yang ketiga, dapat menarik konsumen masa vegan dan dairy-free karena beberapa merek itu mempunyai dark coklat yang bebas susu sehingga untuk konsumen yang intoleran terhadap laktosa maupun vegan dapat tertarik kepada produk brownies kami, terutama pada varian dark coklat. Lalu untuk varian matcha, nah, varian matcha ini sedang trending di banyak pasar sehingga nilai tambah untuk penjualan itu ada dan juga terdapat nilai tambah untuk kesehatan. Selanjutnya noble purpose atau tujuan mulia.
tujuan kuliah pada kali ini kami ambil pada manfaat daun coklat dan manfaat kaca. Yang pertama, manfaat daun coklat. Daun coklat sendiri memiliki kandungan kakao yang tinggi, kayak angka antioksidan, terutama jenis flavonoid. Lalu manfaat kesehatan untuk daun coklat yaitu meningkatkan kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan mood, dan juga menjadi sumber magnesium yang penting untuk kesehatan tubuh. Selanjutnya manfaat matcha. Matcha sendiri itu termasuk teh hijau yang berkualitas tinggi, memiliki nutrisi yang lebih padat dibandingkan teh hijau biasa. Manfaat kesehatan dari matcha yaitu yang pertama, kaya antioksidan, terutama katekin. Nah, berguna untuk melawan radikal bebas dalam tubuh sehingga mengurangi resiko kanker yang bisa menyebabkan penuaan dini dan beberapa jenis kanker. Hal yang kedua yaitu mengandung L-theanine yang dapat meningkatkan ketenangan mental dan fokus, terutama ketika dikombinasikan dengan kafein alami dalam matcha. Yang ketiga, meningkatkan metabolisme dan membantu pembakaran lemak. Matcha memiliki efek termogenik yang meningkatkan pembakaran kalori sehingga membantu mereka yang sedang menjalani program pengendalian berat badan. Untuk proyeksi keuangan, ini adalah tabel yang sudah kami buat, mulai dari saldo, cash in, cash out, biaya pengiriman, biaya kemasan, hingga saldo akhir. Dan juga ini hanya proyeksi saja, bukan secara real. Selanjutnya adalah analisa laba rugi, dan sekali lagi ini adalah estimasi kita, bukan berdasarkan peristiwa nyata. Di sini terdapat pendapatan bersih kami yaitu 60.000, lalu potongan harga 20.000, 420, 940, lalu nanti pada akhirnya diterima laba netonya sebesar 430. Nanti habis terbeli lagi. Bagaimana sih rencana pemasaran kita? Yang pertama dengan target pasar kita, yaitu remaja dan dewasa muda, rentang usia 15 sampai 35 tahun yang menyukai camilan ini. Yang kedua adalah produk kita yang terdiri atas 2 varian, yaitu dark coklat dan juga matcha. Yang ketiga, kita akan memberikan harga kompetitif untuk kualitas yang premium dengan promosi diskon pada hari-hari khusus. Yang keempat, distribusinya penjualan online melalui e-commerce dan media sosial, juga offline di toko kue dan kafe lokal. Yang kelima, media promosi kita menggunakan media sosial aktif, influencer marketing, sambil di acara komunitas, program loyalitas untuk pelanggan setia, dan yang terakhir adalah evaluasi, survei kepuasan, analisis penjualan bulanan, dan juga penyesuaian produk berdasarkan tren dan masukan. Jadi kesimpulan dari produk kami adalah brownies creamy ini dengan varian dark coklat dan matcha memiliki daya tarik sendiri baik dari segi rasa maupun penampilan. Nah, varian dark coklat ini memberikan sensasi rasa coklat yang pekat dan pahit manis. Nah, sedangkan matcha ini memberikan rasa teh hijau yang khas dengan sedikit rasa pahit yang menyegarkan. Nah, tekstur brownies kering yang renyah ini membuat cocok dijadikan camilan. Dengan varian ini menawarkan keunikan rasa yang berbeda dibandingkan brownies yang biasanya lembut. Nah, keduanya ini dapat menarik segmen pasar yang lebih luas, baik pecinta coklat maupun pegawai matcha. Nah, di rencana pemasaran kami tadi, kita sudah menjelaskan bahwa tadi kita ada loyalitas pelanggan, yaitu nanti jika banyak pelanggan yang minat dan itu setia selalu membeli brownies kami akan memberikan penawaran khusus. Ini adalah proses pembuatan brownies kami. Nah, itu tadi video pembuatan brownies di kelas kami. Mungkin dari teman-teman kelas 11F ada yang mau bertanya? Standar dari brownies crispy itu di dalam ruangan sama di seluruh ruangan atau di dalam kulkas itu sekarang berapa? Baik, pertanyaan kami tampung dulu, kami diskusi terlebih dahulu. Terima kasih.
Satu kemasannya dijual dengan harga berapa? Baik, terima kasih. Dan dapat berapa gramnya? Oke. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman? Baik, saya akan juga pertanyaan pertama, yaitu pengadaan pelanggan atau pengadaan produk ini terhadap suhu ruang dan juga suhu kulkas. Untuk suhu ruang sendiri, sekitar 2 sampai 3 hari. Dikarenakan akan ada gulanya dan juga ada coklat, sehingga jika dibiarkan di suhu ruang lama-lama akan meleleh. Namun, jika di suhu kulkas akan tahan selama kurang lebih 2 minggu. Suhu kulkas kan juga dingin, sehingga bisa menghambat pertumbuhan jamur. Apakah sudah cukup menjawab? Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu harga jual dari brownies kering kami ini berapa? Jadi kita itu jualnya ada 2 macam, yaitu paket bundling dan paket biasa. Nah, paket biasanya itu kita pakai standing pouch. Nah, itu harganya 20.070 gram. Nah, untuk paket bundlingnya nanti kita memakai kemasan yang seperti ini. Nah, nanti kita bisa kalau mau beli itu bisa request, bisa rasanya di mix atau hanya coklat atau matcha aja. Menjawab? Mungkin mau bertanya lagi sama? Bagaimana cara menjaga kualitas brownies crispy saat sedang berjalan? Maksudnya kayak sedang pengiriman. Bisa diulangi pertanyaannya? Bagaimana cara menjaga kualitas brownies crispy saat kayak ada yang beli online dan jarak jauh itu pas pengiriman, bagaimana cara menjaga kualitasnya? Ketahanan. Tahanan. Yang pengirimannya dari 2 hari. Jadi, saya akan menjawab pertanyaan teman, bagaimana cara menjaga kualitas produk pada saat kita distribusikan. Yang pertama, kita sarankan untuk menggunakan jasa kirim ekspres. Jika tidak mau, maka resiko tidak kita menang. Namun jika jarak dekat, tetapi produk ini rusak, maka kita akan melakukan sistem refund. Lakukan dengan produk yang baru. Nah, untuk melindungi brownies crispy ini agar
tidak sah, itu kita memakai bubble wrap dan kardus yang lebih aman. Apakah sudah cukup menjawab? Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Bagaimana cara menjaga keunikan dan daya saing produk di pasar yang terus berkembang? Bagaimana sih cara kita menjaga keunikannya? Kita itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa kita memakai dark coklat dan matcha. Nah itu kan memiliki kandungan yang rendah gula, jadi itu cocok dikonsumsi untuk orang yang menderita diabetes. Biasanya kan orang diabetes tidak boleh makan makanan yang manis kayak brownies gitu. Nah kita itu menghasilkan membuat produk yang bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes. Nah untuk daya saingnya kita menerima masukan, mungkin jika ada yang pembeli mungkin kurang enak atau gimana, kita terima masukannya dan kita akan improve lagi biar daya saing brownies kami itu tetap terjaga. Apakah sudah cukup menjawab? Tiga kali. Mungkin dari teman-teman yang cewek ada yang mau ditanya lagi? Jika tidak, kami tutup presentasi ini. Karena durasinya juga cukup sedikit. Berapa ayu? Ini terus malam. Enak kamu beli. Yang itu berapa? Gak payu gitu. Mungkin yang mau coba testernya, tapi ini masih belum terlalu crispy ya, karena kemarin kita ada kesalahan, jadi kita nanti bisa improve lagi. Kita akan tetap improve lagi karena terbatasnya ini. Untuk macanya kita belum buat ya teman-teman, karena kemarin kita keterbatasan waktu jadi belum sempat buat yang maca. Kurang kuyup juga. Mungkin setelah coba testernya teman-teman ada yang kasih masukan nggak ke kita biar kita bisa lebih improve lagi. Oke. Tambah rasa asik ya. Kurang banyak giu. Udah sih. Ini tes terus jalur. Ini tes terus buat di Mungkin ada lagi masukan? Tadi kan yang nyoba kan udah banyak, mungkin nggak apa-apa. Kita terima masukannya, kita biar bisa improve lagi. kurang banyak. Kan tes
rasa coklat itu ya kan kalau habis dimakan kayak ninggalin rasa pahit. Ya. Itu kayak kurang bisa. Dari coklatnya kurang. Nah, itu loh, gampangnya kesimpulan. Mungkin ada lagi masukan buat produk kami. Silakan jawab, Pak. Oke. Mungkin ada lagi yang Ini kan pas tester kan ukurannya segitu ya. Makanya Iya. kalau ada dijual itu beda lagi apa tetap segitu ukurannya? kita lebih berbesar sih Kak nanti. Kak ini. Bang. Mungkin ada masukan lagi nggak teman-teman? Mungkin dari kita ada masukan buat produk kami. Ya. Kurang ya. Karena teman-teman tadi juga udah menyimak presentasi dari kelas kami dan teman-teman juga udah coba testernya produk kelompok kelas kami. Sekian presentasi dari kelas 11E. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora.